Oke, halo, selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok Ordinaire. Kali ini kami sedang bersama siapa? Ataya. Untuk bisnisnya Kak Ataya sendiri di sini apa? Gue punya bisnis jewelry, handmade jewelry, namanya Santal Archives. Oke, kira-kira Kakak Taya nih bangun Santal kira-kira udah berapa tahun? Santal tuh startnya di early 2024. Exactnya lupa sih, tapi early ya, pokoknya awal-awal tahun banget. Oke. Kita langsung start ke pertanyaan pertama. Dimulai dari masalah pelanggan dan segmen. Yang dimana problem dan customer segment itu keluhan apa yang paling sering disampaikan pelanggan saat membeli aksesoris dari segi kualitas, desain, atau kenyamanan. Dan siapa segmen pelanggan utama yang paling sering membeli? Misalnya anak muda, pekerja, atau segmen tertentu seperti biasanya kan ada orang-orang yang kayak alergi dengan bahan-bahan jewelry seperti segala macamnya kayak gitu. Kira-kira dari Kak Taya sendiri gimana? Sebenarnya kalau gue keluhan dulu kali ya. Biasanya sih kalau misalnya dari segi desain, kenyamanan sih belum pernah ada yang mengeluhkan. Cuman kalau misalnya dari ketahanan sih mostly. Walaupun gue sebenarnya pakai bahannya tuh stainless semua dan gue nyari yang paling kuat juga. Terus tetap aja karena gue bikin sendiri, gue QC sendiri juga, dan semua yang handmade itu nggak bisa 100% flawless lah gitu, pasti ada aja flow-nya gitu. Jadi paling sih dari segi ketahanan, karena beberapa tuh paling ada mungkin kayak kalau di gelang atau kalung tuh ada namanya jump ring, jadi dia tuh yang nyatuin satu material ke material lain. Biasanya jump ringnya itu suka kalau udah lama dipakai suka kerenggang. Jadi kadang dia bikin jewelry-nya copot gitu. Tapi kalau misalnya gue sendiri, gue tuh selalu ngasih repair gratis kalau misalnya ke customer gue. Jadi gue itu privilege juga buat orang-orang yang beli jewelry di gue. Karena mereka kalau misalnya sekali beli di gue, ya udah gue akan benerin itu seumur hidup kalau misalnya mereka kenapa-napa gitu jewelry-nya gitu. Jadi paling kalau keluhan sih emang di ketahanan aja, kalau di desain dan lain-lain tuh nggak ada. Oke. Tadi apa segmen ya? Iya, segmen. Sekarang masuk ke segmen. Oke. Mostly sih emang kayaknya market segmen gue tuh lebih ke anak muda. Dan emang ada niche-nya sendiri. Biasanya tuh emang kalau kita nyebutnya sekarang skena lah ya gitu. Kalau misalnya niche gue sendiri sih lebih ngarahnya ke situ. Mungkin kalau range umur sekitar 15 sampai 25 kali ya. Mungkin ada juga beberapa yang di atas 25 yang beli, tapi emang nggak terlalu banyak gitu. Paling cuma beberapa orang doang. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua, guys. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua di sini, nilai utama apa yang lu cari di pelanggan? Yang dicari pelanggan ya. Kalau menurut gue sih, kalau misalnya dari Santal tuh orang-orang nyarinya lebih ke desain sih ya. Karena sebenarnya desain-desain yang gue bikin tuh apa yang lagi tren aja gitu. Jadi gue emang ngikutin tren banget. Cuman gue ngasih twist gue sendiri juga. Jadi nggak 100% kayak tren yang lagi beredar gitu. Tapi tetap ada sentuhan dari Santal sendiri. Terus juga menurut gue yang dicari orang-orang juga harga sih. Karena untuk handmade jewelry, Santal tuh sebenarnya termasuknya harganya oke lah gitu. Untuk kualitas yang semuanya pakai stainless, habis itu pakai beadsnya juga beads berat, itu termasuk murah range harganya. Gitu. Abis itu gimana sih caranya lu menghadirkan aksesoris yang sesuai kebutuhan pelanggan lu? Again, balik lagi, kalau misalnya dari gue sendiri, gue tuh selalu ngikutin tren. Jadi apa yang, karena gue udah tahu market gue kan, segmen gue tuh emang anak-anak skena gitu. Jadi gue tahu juga apa yang lagi ada yang lagi trending di kalangan mereka, dan gue ngikutin tren yang emang di lingkup mereka gitu. Makanya gue selalu ngikutin tren dari market segmen gue sendiri, makanya selalu pas lah gitu. Oke, lanjut. Abis itu sumber pendapatan terbesar apa yang lu lakuin? Misalnya kayak lu jualan, mungkin sumber pendapatan terbesar lu di pre-order, apa penjualan langsung atau gimana? Kalau gue itu mostly emang dari bazar ya, dari pop-up market, selalu dari jualan offline. Gue beberapa kali doang paling buka pre-order atau kayak by request, tapi itu nggak jadi main income gue. Kalau misalnya di Santal itu selalu dari bazar paling gedenya pendapatannya.
Terus strategi harga kompetitif seperti apa? Iya. Oke. Biasanya gue riset dulu dari kompetitor, kira-kira yang bikin jewelry yang serupa sama gue tuh yang kayak gimana. Terus gue riset juga sebenarnya bahan-bahan mereka tuh pakainya apa, apakah harganya lebih murah dari gue tapi bahannya nggak seoke gue gitu, atau mungkin bahannya oke banget tapi harganya lebih mahal dari gue. Nah biasanya gue tuh ambil range yang di tengah-tengah. Biasanya nggak terlalu, kadang kalau misalnya gue ngasih harga kemurahan juga ngerusak market kan sebenarnya jatuhnya. Jadi biasanya gue ambil harga yang emang di tengah-tengah aja. Dan selain itu, selain kayak mempertimbangkan dari kompetitor juga, biasanya gue juga ngitung dari harga bahannya dan juga tingkat kesulitan bikin produknya. Kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi. Terus saluran penjualan paling efektif menurut lo? So far kalau misalnya dari Santal sih emang bazar sih, karena gue juga join bazar itu bazar-bazar yang emang sesuai sama segmen gue, sama target marketnya Santal. Jadi setiap bazar tuh pasti oke banget income-nya. Terus gue lanjut lagi, yang paling penting nih, upaya apa yang lu lakuin untuk menjaga agar pelanggan tuh repeat order? Kayak yang tadi gue udah bilang, gue tuh ngasih, karena gue tahu nih kelemahan gue di handmade jewelry adalah kualitas yang nggak bisa 100% selalu gue jaga gitu kan. Gue ngasih garansi biasanya kalau misalnya ke orang-orang yang beli di gue itu, kalau misalnya nanti rusak atau misalnya ada yang copot atau apa, mereka bisa balikin ke gue dan gue akan repair secara gratis. Jadi itu salah satu cara gue buat orang-orang tuh biar dapet trust gitu ke gue, biar bisa repeat order juga kayak gitu. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan ketiga. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Mungkin kalau untuk di bisnis lo itu, lo mengukur indikator keberhasilan bisnis lo itu lewat apa, kayak seperti apa gitu? Kalau gue mungkin bisnis kan tujuannya emang sebenarnya buat nyari uang ya. Mungkin yang pertama emang dari seberapa banyak lu bisa ngejual produk lu, tapi aside dari itu kita misalnya kesampingan dulu lah uangnya. Menurut gue kalau misalnya selain uang, kita bisa ngukur bisnisnya berhasil apa enggak tuh dari seberapa banyak orang bisa nge-trust kita dan seberapa besar trust mereka ke kita. Karena menurut gue untuk bisnis bisa jalan dalam jangka panjang tuh lu butuh, selain lu narik konsumen baru, lu butuh konsumen juga yang loyal. Jadi makanya gimana caranya lu bisa nge-build trust ke orang-orang yang emang udah pernah jadi pembeli di produk yang lu jual kayak gitu. Menurut gue itu selain uang. Oke, berarti trust ya. Sama ini sih mungkin kan lo udah jalan udah sekitar 2 tahun lebih ya. Hampir dua. Kira-kira selama ini tuh kayak biaya operasional yang paling besar yang lo keluarin tuh di bagian mana gitu? Oke, karena gue handmade jewelry, jadi kan pasti butuh banyak bahan baku lah gitu buat akhirnya jadi satu produk gitu. Paling operasional sih paling banyak di situ sih, di bahan bakunya gitu, semuanya ya keseluruhan gitu. Kalau misalnya buat gue sendiri, biaya marketing atau biaya misalnya gue sewa booth di bazar itu nggak akan sebesar bahan bakunya gitu. Jadi operasional paling gede di situ bahan bakunya. Jadi biaya produksinya aja ya. Oke, mungkin terakhir ya untuk penutup, ada nggak kayak saran atau tips buat kita nih sebagai mahasiswa buat mulai suatu bisnis gitu? Oke. Mulai aja dulu sih. Gue juga pas bikin kan masih mahasiswi ya. Jadi dengan budget sekecil mungkin kalian bisa bikin apa, mulai aja dulu. Gitu. Oke, mungkin thank you buat interviewnya. Oke. Oke, thank you.